ya. Bang, sana Bang. Ayo mau kerja, Bang. Abang. Ayo suruh, ayo. Oke, saya sudah share screen. Terlihat tidak? Terlihat, Kak. Oke. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Dan ini beberapa indikator yang harus kamu kuasai. Yang pertama, kalian harus bisa mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia. Kemudian, kalian juga harus bisa menyebutkan macam-macam organ reproduksi. Kemudian, fungsi organ reproduksinya. Kemudian, nomor 4, skip. Ini disebut di sekolah saya. Kita skip. Nomor 5 adalah penyakit pada sistem reproduksi. Jadi kontrasepsi tidak usah. Oke. Nah, kalian tahu reproduksi tidak? Reproduksi itu ya, tujuannya adalah yang jelas untuk mempertahankan atau melestarikan jenis. Jenis siapa? Kalau kita manusia berarti bisa melestarikan manusia agar tidak punah. Jadi itu tujuannya adalah agar tidak punah. Tapi tentunya ini kita tidak boleh melawan kodrat. Ya, laki-laki dan jantan harus mengalami proses reproduksi. Walaupun sekarang mungkin udah banyak program seperti bayi tabung yang hanya dengan spermanya saja, tapi tetap aja kita harus mempertahankan sistem reproduksi alami kita. Oke, di materi pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya pembelahan sel. Ini pembelahan sel yang secara mitosis dan meiosis. Ada yang tahu apa itu mitosis? Ada mitosis dan meiosis. Ini dua-duanya adalah pembelahan sel yang terjadi pada manusia. Dan ini ada perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama adalah dari jumlah kromosomnya. Jika mitosis ini bersifat diploid atau 2N, meiosis juga sama, karena ini induk. Jadi awalnya itu pembelahan sel, awalnya itu pasti diploid. Kemudian, nah untuk anakannya, ini yang berbeda nih anakannya. Jadi kalau mitosis, ini anakannya atau hasil pembelahannya, ini bersifat diploid atau 2N. Sedangkan kalau meiosis, ini haploid atau N. Jadi kalau yang mitosis, ini nanti sifatnya sama dengan induknya. Tapi kalau meiosis, ini bisa berbeda nanti sifatnya dengan indukannya. Karena kromosomnya yang tadinya 2N terpecah atau terbelah menjadi N. Cuma satu. Jadi sifatnya nanti bisa berbeda. Nah, begitu juga dengan hasil pembelahannya. Untuk mitosis, ini terjadi pembelahan yang dihasilkannya adalah 2 sel anakan. Jadi ada misalnya satu anak, ini misalnya satu anak membelah menjadi 2. Kalau dalam cerita Naruto mungkin ini Kage Bunshin. Kage Bunshinnya 2. Dan untuk meiosis, nah ini dia lebih banyak. 4 sel anakan. Jadi dia menghasilkannya Kage Bunshinnya ada 4. Sekali Naruto melakukan Kage Bunshin, itu 4 anakan yang dihasilkan. Kemudian untuk di mitosis, ini terjadinya pada sel tubuh atau somatik. Jadi misalnya tuh badan kamu kenapa terus membesar, itu karena ada pembelahan sel. Nah, pembelahan selnya secara mitosis. Nah, untuk meiosis sendiri ini terjadinya pada sel kelamin atau gonosom. Seperti kamu tahu bahwa sel kelamin kita yaitu ada sperma dan juga ovum. Jadi ini perbedaan tentang mitosis dan meiosis. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak tentang mitosis dan meiosis? Tidak. Ada yang mau tanyakan? Lanjut? Lanjut. Jelas nih.
Nah, nanti saya akan bagikan materi presentasinya, jadi tidak mencatat juga tidak apa-apa, nanti tinggal kamu ambil saja. Jadi sekali lagi ini mitosis dan meiosis. Biasanya kalau di sekolah terkadang kamu bakal disuruh membedakan. Kalau di soal biasanya nih, misalnya tugas sekolah, jelaskan perbedaan dari mitosis dan meiosis. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke organ reproduksi. Nah, ini udah mulai serem nih malam-malam ngomongin organ reproduksi. Seperti yang kamu tahu, dulu di SD kamu pernah belajar tentang sistem reproduksi manusia juga sebenarnya, bahwa pria itu, nah pria nih, ini warna putih nih, pria itu menghasilkan sperma. Nah, saya yakin kalau yang laki-laki tadi ada Mikail, ini saya yakin sudah hatam. Yang namanya spermatozoa, ini dia punya. Dan sperma ini tentunya dihasilkan di testis. Sedangkan wanita itu dia menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, dihasilkannya atau tempat pabrik dari ovum ini adalah ovarium. Jadi kalian sudah tahu nih, di SD sudah pernah kalau kalian masih ingat. Mudah-mudahan pernah SD. Oke, lanjut. Nah, ini organ reproduksi pria. Mudah-mudahan yang wanita tidak tercengang. Nah, ini ada bagian-bagiannya yang secara anatomi dari organ reproduksi pria. Nah, ini yang wanita mudah-mudahan nggak kaget nanti. Untuk pengetahuan juga, nanti biar kalau sudah dewasa nggak kaget. Jadi, inilah yang ada di dalam organ reproduksi pria. Yang pertama, kalau yang terlihat dari luar, ini yang pertama ada yang namanya pensil. Nah, saya memplesetkannya pensil. Ini yang panjang. Tuh, yang panjang. Dan pensil ini fungsinya adalah untuk melakukan biasanya persenggamaan. Ya, nanti yang kalau dari gede biasa. Kalau kamu udah dewasa, ingat hanya dewasa dan hanya pada saat kamu sudah halal atau sudah dibolehkan. Kemudian di sini tadi ada testis, di sini telur. Telur dia kan seperti kantung. Yang seperti kamu tahu, kalau manusia mempunyai 2 testis. Nah, testis ini tadi tempat diproduksinya sel sperma. Kemudian testis ini dibungkus oleh yang namanya skrotum. Skrotum. Ini biasanya untuk menghangatkan, jadi menjaga suhu dari testis atau yang di dalamnya ada sperma. Kemudian di sini ada vas deferens, ini saluran. Jadi nanti kalau spermanya keluar melalui vas deferens. Kemudian ada namanya vesicula seminalis atau di sini kantong semen. Ini sebagai tempat penampungan sementara. Dan nanti ada juga yang namanya saluran ejakulasi. Nah, ejakulasi ini proses pengeluarannya. Dan juga ada namanya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini jadi menghasilkan cairan asam sehingga untuk membersihkan saluran dari di uretra ini. Jadi dia menghasilkan cairan asam. Dan terakhir ada uretra. Uretra ini saluran terakhir seperti yang kamu pelajari kelas 8 kalau kamu masih ingat. Ini namanya sistem ekskresi atau pembuangan zat sisa, salah satunya urin. Urin keluar melalui uretra. Tapi sperma juga keluar melalui uretra, tapi jangan takut. Salurannya tetap bersih. Kenapa? Karena tadi kelenjar Cooper ini menghasilkan cairan asam yang gunanya untuk membersihkan juga saluran dari sperma. Jadi spermanya tidak akan tercampur tuh dengan yang namanya urin. Oh, tadi lupa ada nama epididymis. Jadi ini tempat pematangannya. Nah, ini dari tampak depan, tadi ini tampak samping, tampak depan. Ya, jadi ada tesisnya 2. Ya. Mudah-mudahan ada gambaran lah. Seperti apa nanti yang perempuan jangan kaget. Apalagi kalau kamu udah menikah, jangan kaget. Tapi ingat hanya pada saat kamu sudah halal. Kalau belum halal nggak boleh. Karena yang rugi itu biasanya perempuan.
Oke, ini reproduksi pria. Nah, ini juga. Oke, saya ingin mendengar suaranya nih. Kalian masih ingat nggak? Tadi saya mau kita tebak-tebakan. Kita mulai dari Mikail deh. Mikail, yang kamu tahu nomor 9 ini namanya apa? Halo? Pensil. Pensil, ya pensil. Boleh. Kita plesetkan pensil. Takutnya orang tua denger. Kalau ngomong yang itu, takutnya orang tua kamu dengar. Ya, itu pensil. Terus selanjutnya tadi ada Ki atau Quincy. Kalau nggak salah tadi yang nomor 8 tadi apa namanya nih, Quincy? Ya, yang nomor 8. Iya. Tes. Testis, ya testis. Oke. Terus sama satu lagi tadi ya. Di sini ada satu lagi ya. Oke, Davina. Davina, coba kamu tahu yang nomor nomor berapa yang kamu tahu, Davina? Gitu deh, nomor berapa yang kamu tahu? Tadi kan nomor 9 sudah, 8 sudah. Nomor berapa? Nomor 7 itu skrotum bukan? Nomor 7. Apa 7? Apa? Skrotum. Ya, skrotum. Bagus. Azla. Nomor berapa yang kamu tahu? Nomor Nomor berapa? nomor 3, Apa nomor 3? kelenjar prostat. Kelenjar? Tadi ada di sini Prostat. tadi. Kemudian Ismi. Nah, ini Ismi. Nomor berapa yang kamu masih ingat? Halo, Ismi? Oke, tadi nomor 4 ini adalah kelenjar Kauperinya. Oke, jadi ini beberapa organ reproduksi. Jaringannya jelek, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Keluar. Tapi kamu bisa menyimak saya ya? Ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan yang nanti yang itu nggak kaget. Nah, ini jawabannya. Yang satu itu vas deferens. Yang nomor 2 adalah vesicula seminalis. Yang ketiga benar, kelenjar prostat. Yang 4 kelenjar Cooper. Yang 5 ini testis. Yang 6 tadi ini skrotum. Rupanya yang nomor 6 skrotum. Yang biasanya dia menempel. Dia permukaan luar. Sekali lagi yang skrotum permukaan luar. Yang 7 epididymis. 8 testis. Nah, 9 gland penis. Nah, ini biasanya yang kalau disunat. Jadi kalau akan disunat itu ujungnya ada aja. Yang namanya gland penis. Oke. Lanjut. Jadi porno nih malam-malam ngomong ginian. Jadi biar tahu aja. Nah, ini beberapa tadi organnya dan juga fungsinya. Yang pertama testis sudah jelas dia sebagai penghasil sperma, tapi selain sperma dia juga menghasilkan yang namanya hormon testosteron. Nah, ini biasanya berperan pada saat si pria mengalami yang namanya pubertas. Pubertas seperti tumbuhnya jakun lah, suara yang mengembang. Ini biasanya yang berperan testosteronnya, hormonnya. Saya yakin Mikael sudah mengalami pubertas. Jadi hormon testosteronnya sudah mulai bergejolak. Yang kedua tadi skrotum, yaitu kantong. Nah, sekali lagi dia untuk pelindung dan juga penjaga suhunya. Jadi dibungkusnya oleh yang namanya skrotum. Ada namanya vas deferens. Nah, ini saluran panjang. Dia menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Jadi sebelum dikeluarkannya melalui penis, nah ini disimpan dulu sebentar di vas deferens. Namanya epididymis. Nah, ini saluran berkelok. Nah, ini tempat pematangan sperma. Jadi dimatangkannya di sini di epididymis tadi yang tempat tadi. Ada lagi vesicula seminalis. Nah, ini sebagai tempat penampungan. Tempat penampungan atau disebutnya itu kantong semen. Sperma itu kalau dalam bahasa kedokterannya disebutnya semen.
Jadi makanya seminalis, vesicula seminalis. Vesicula kantong, seminalis semennya. Terus tadi benar ada namanya kelenjar prostat. Nah, biasanya ini kalau kamu pernah dengar penyakit-penyakit orang dewasa namanya penyakit prostat. Nah, ini biasanya gangguan di kelenjarnya. Nah, prostat sendiri ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan basa untuk melindungi spermanya. Jadi untuk agar spermanya tetap bagus. Kalau kelenjar koper itu cairannya cairan asam. Oke, kalau pensil, nih pensil tadi saya bilang dia salat senggama, tempat pengeluarannya dari sperma dan juga urin. Nah, ini sudah masuk ke organ reproduksi dari wanita. Nah, ini Mikael harus tahu nih. Kalian juga calon ibu juga harus tahu bahwa nanti pada saat kamu nanti hamil, ya seperti inilah. Nanti dikasih tahu tuh sama dokternya. Jadi ini beberapa organ reproduksi dari wanita. Nomor 1 namanya uterus atau nama lainnya adalah rahim. Nomor 2 adalah cervix atau dikenali sebagai mulut rahim. Mungkin kamu pernah dengarnya kanker cervix, kanker mulut rahim. Di cervix itu sebenarnya adalah mulutnya, itu bagian yang dekat pintu dari rahim. Kemudian ada nomor 3 namanya vagina. Ini salurannya sebenarnya. Salurannya. Nanti bayi keluar lewat sini. Nah, ini proses menakjubkan dari reproduksi wanita itu di sini nih. Di bagian vagina. Kenapa? Karena ini ukurannya kecil. Tapi pada saat kamu dilahirkan atau kita dilahirkan, nanti dia bisa melebar, mengalami kontraksi sehingga melebar. Pokoknya ajaib lah di sini. Makanya jangan pernah durhaka sama ibu, terutama ibu, karena prosesnya ini sangat berat. Karena yang darinya kecil dengan perjuangan sehingga dia membesar, mengeluarkan bayinya ini lumayan berat prosesnya. Kemudian ada namanya klitoris, ini seperti kacang biasanya. Kemudian ada labia mayora, ini adalah bagian luar. Kalau saya ngomongnya bibir, jadi bibir. Jadi kenapa wanita itu cerewet atau mak kamu cerewet, mak kita cerewet? Salah satunya karena ini dia punya 2 bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Tapi itu kodrat. Makanya yang laki-laki jangan heran. Wanita itu cerewet dari sananya. Karena memang diberikannya 2 bibir. Oke, jadi ini reproduksi wanita. Nah, ini tampak dalamnya. Tampak dalam. Nah, sini mulai ke dalam. Ini yang pertama ada beberapa. Yang pertama ada ovari atau ovarium. Ingat dia punya 2. Tempat produksinya dari ovum atau sel telur. Jadi diproduksinya di sini. Kemudian ada namanya fallopian tube atau tuba Fallopi. Jadi nanti si spermanya ini, si ovumnya ini kalau keluar dia bakal ketemu dari sperma di sini di fallopian tube. Kemudian ada namanya uterus, atau tadi namanya rahim. Ini tempat dari kalau misalnya ada embrio yang masuk atau embrio yang sudah terbentuk dari fertilisasi, dia bakal terbenam di uterus. Ada namanya endometrium. Ini dinding rahim. Jadi kalau nanti misalnya yang menstruasi, nah ini yang meluruh itu ini endometrium atau dinding rahimnya. Jadi ada cervix, mulut rahim, terus vagina, ini salurannya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Penjelasan saya terlalu cepat atau masih normal? Halo? Normal. Ada yang mau tanyakan? Normal. Ada yang mau tanyakan kira-kira? Mungkin tadi kamu mungkin punya pengalaman pribadi. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke deh, kalau nggak ada kita lanjut. Sekali lagi diingat-ingat gambarnya. Tuh yang punya 2 namanya ovari, tuh ada namanya tuba Fallopi, ada uterus, cervix, vagina, endometrium. Ini dari samping. Nah, ini dari samping nih. Ada ovarium, ada opiduk. Opiduk ini nama lain dari tuba Fallopi tadi. Opiduk. Ada uterus, endometrium, cervix, vagina, labium. Nah, tadi labia tadi ada 2. Kan ada 2 bagian. Ada klitoris, ada mons pubis. Jadi kalau tampak samping ini seperti ini.
Mungkin nanti ada yang bercita-cita ingin jadi dokter kandungan, harus kamu harus tahu seperti ini. Ini bentuknya juga di depan. Tadi ini ovum, infundibulum, ada oviduk, dan seterusnya. Ini fungsinya. Dari organ-organ tadi, ini adalah fungsi-fungsi dari organ reproduksi wanita. Ovarium. Nah, ovarium ini tadi fungsinya adalah sebagai penghasil sel telur atau ovum. Yang tentunya ini sebagai sel kelamin. Kemudian selain dari penghasil sel ovum, ovarium juga penghasil dari hormon estrogen dan progesteron. Nanti kita akan bahasnya pada saat menstruasi. Jadi estrogen dan progesteron ini adalah hormon yang berkaitan juga dengan pubertas wanita. Kemudian ada yang namanya tuba Fallopi. Fallopi atau disebutnya saluran telur yang tadi opiduk. Nah, di sini dia adalah untuk menggerakkan ovum ke arah rahim. Nah, di sini juga dia tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Tadi yang tadi di tuba Fallopi. Kemudian ada namanya uterus. Uterus ini tempat berkembangnya embrio. Jadi nanti kalau ada embrio yang berhasil terbentuk, dia akan membendam ke dalam uterus. Nanti dia tumbuh dan berkembangnya di sini. Nggak boleh. Kemudian ada yang namanya vagina. Nah, ini alat bersenggama. Tapi di tempat keluarnya juga bayi. Sekali lagi ini awalnya kecil, tapi pada saat melahirkan dia bisa membesar sebesar kepala bayi. Dan itu tentunya membutuhkan perjuangan yang berat dan taruhannya adalah nyawa. Sekali lagi makanya kalian tidak boleh durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Karena ibu kamu yang berjuang. Oke, dan selanjutnya di sini dalam pembentukan dari sperma dinamakan yang namanya spermatogenesis. Spermatogenesis. Untuk prosesnya, spermatogenesis ini awalnya adalah sebenarnya kalau di sini kurang ada namanya spermatogenium. Kalau saya bilang ini bahan dari sperma. Spermatogenium yang dihasilkan di dalam testis. Nah, spermatogenium ini nanti akan berkembang menjadi namanya spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini nanti akan membelah. Kira-kira menurut kamu ini secara mitosis atau meiosis? Coba, Mikael. Ini secara mitosis atau meiosis? Membelahnya. Yang mana? Dari yang tadi dari spermatosit primer, dia akan membelah menjadi dua, menjadi spermatosit sekunder. Menurut kamu ini dia pembelahannya dengan cara meiosis atau mitosis? Nah, tadi di awal. Mitosis sekali, Pak. Kak. Ya? Mitosis sekali, Kak. Mitosis. Oke. Setuju nggak? Kira-kira. Ki, setuju nggak kalau ini mitosis? Tadi dari primer ke sekundernya spermatosit dengan cara mitosis. Nah, jadi di awal sudah saya bahas bahwa mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Sedangkan meiosis ini terjadi pada sel genosom atau sel kelamin. Nah, dia pada saat dari spermatosit primer ke sekunder, ini dia berkembang, membelahnya secara meiosis. Kemudian, maaf tadi tadi sinyal jelek, jadi kayak oh iya, tidak apa-apa. putus-putus gitu. Oh iya, tidak apa-apa. Memang penyakitnya memang kalau lewat virtual begini ya begitulah. Saya pun sudah merasakan. Oke, tadi
primer, sekunder jadi 2, terus dari spermatosit sekunder nanti membelah juga secara meiosis menjadi yang namanya spermatid. Tuh, jadi 2. Nah, kalau dalam sekali proses pembentukan sperma itu hasilnya adalah bisa menjadi jutaan sel sperma. Makanya dia banyak. Pembelahannya banyak di sini. Jadi kalau yang laki-laki spermanya yang dihasilkan banyak. Tapi kalau ovum dia sedikit, kayak 1 atau 2. Sekali lagi kalau saya menyebutnya di sini kalau ada alatnya di sini ada ium, sit, tit. Saya menyimaknya. Ium, sit, tit. Jadi ium, sit, tit. Ini sit, tit. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, ini proses pembentukannya. Kalau dari spermatogenium tadi ke spermatositnya itu mitosis. Nah, tapi kalau dari spermatosit primer ke sekundernya secara meiosis. Jadi ini tempatnya. Tempatnya namanya di tubulus seminiferus. Jadi dalam testis itu banyak terdapat tubulus. Tubulus itu artinya saluran-saluran. Sub. Tabung-tabung panjang. Nah, di sini namanya tubulus seminiferus. Kurang lebih ini seperti ini. Jadi di dalam prosesnya sperma ini terbentuknya lumayan panjang prosesnya. Nah, selanjutnya ini namanya oogenesis atau pembentukan ovum. Ovum. Nah, hampir sama dia prosesnya. Dia melalui namanya oogenium atau ium. Kemudian ada namanya oosit primer. Yang ini oosit primer. Oosit sekunder. Kemudian ootit baru menjadi ovum. Nah, pada saat namanya oogenium, dia akan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer nanti akan membelah secara meiosis menjadi 2. Jadi 2. Tapi tidak, yang satunya menjadi oosit sekunder, tapi yang satunya menjadi badan polar pertama. Nah, si oosit sekunder ini nanti berkembang lagi atau membelah kembali menjadi ootit dan menjadi badan polar yang kedua. Dan terakhir, si ootit ini menjadi ovum. Oke, kalau ingin mempermudah untuk kamu mengingatnya, ini kalau saya biasanya singkatannya ini, ium, spermatogenium, oogenium, sit, maaf tulisannya nggak bagus, ium, sit kayak dulu, sit primer, sit lagi, sit sekunder, dan terakhir tit. Ini untuk memudahkan kamu untuk mengingatnya. Jadi tadi spermatogenium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Kalau yang oogenesis, oogenium, oosit primer, oosit sekunder, ootit. Tadi sekali lagi ini untuk kamu memudahkannya. Ium, sit, tit. Ium, sit, tit. Spermatogenium, spermatosit sekunder, spermatid.
Dan jangan lupa tadi, kalau yang pada proses spermatogenium itu hasilnya 4, tapi kalau yang oogenesis ini hasilnya 1. Kadang-kadang kalau jarangnya 2. Oke, ini tadi oogenesis, sekali lagi tempat terjadinya di ovarium. Nah, tempat awalnya ini ada namanya corpus luteum, ini sebagai kantungnya. Nanti korpusnya tadi akan masuk polikel nanti baru menghasilkan yang namanya ovum. Sampai sini tentang pembentukan sperma dan ovum, ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan? Jelas? Tidak? Oke deh, dan nanti kita langsung aja ke bagian soal nanti, biar banyak sebagai soal aja. Kita interaktifnya. Ini lumayan banyak soalnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini. Nih, laki-laki juga harus tahu nih, Mikael juga harus tahu. Namanya proses menstruasi. Kalau yang perempuan sudah hafal. Saya habisin dulu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang menstruasi atau haid. Ini hanya dialami oleh wanita. Kalau laki-laki tidak. Ini adalah proses alami. Memang alaminya seperti ini. Jadi kalau tadi kamu pernah atau mendengar yang namanya fertilisasi atau peleburan sel telur dan sel sperma, kalau berhasil, dia akan mengalami yang namanya gensi atau kehamilan. Tapi kalau tidak, nah terjadilah yang namanya menstruasi atau peluruhan dinding rahim. Jadi kalau ovumnya tidak dibuahi, ini dinding rahimnya yang tadi tebal, dan tebalnya itu juga penuh dengan pembuluh darah, dia akan mengalami kerusakan dan juga meluruh. Nah, luruhannya ini dalam bentuk darah. Nah, inilah disebut menstruasi. Jadi nanti kalau kamu misalnya punya anak perempuan, ditanya, ayah atau mama, apa sih menstruasi? Mama ini darah ini. Nah, jadi kamu bisa jawab bahwa itu kan dinding rahim. Walaupun mungkin kalau anak SD mungkin masih belum begitu mengerti juga, tapi kamu harus tahu. Dan nanti dikeluarkannya tentunya melalui vagina. Kalau yang perempuan sih sudah hatam, saya yakin sudah hatam. Sudah sangat hafal dengan namanya menstruasi. Oke. Dan ini adalah siklus menstruasi. Siklus normalnya biasanya kurang lebih 28 hari. Normalnya. Tapi ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi dari si wanita tersebut. Terkadang bisa sampai ada yang sebulan lebih, ada yang 3 bulanan. Nah, itu beda-beda. Tapi umumnya kebanyakan adalah siklusnya 28 hari. Dan ini kalau dibagi 2, namanya praovulasi dan after ovulasi. Nah, ovulasi ini adalah keluarnya sel ovum dari ovarium, ovulasi namanya. Dan untuk di proses menstruasi, ini ada beberapa hormon yang berperan. Ada namanya FSH atau follicle stimulating hormone. Kalau di bahasa Indonesia kan hormon yang menstimulasi polikel. Polikel tadi itu berperan juga dalam proses pembentukan ovum. Kemudian ada yang namanya estrogen. Nah, tadi estrogen ini sekali lagi ini berperan juga dalam menstruasi selain juga pubertas. Ada namanya LH atau luteinizing hormone.
ada namanya progesteron. Nanti ada slide tersendiri untuk masing-masing fungsinya apa. Dan terus ini kalau dilihat di yang gambar ini awalnya pas menstruasi masih meluruh, dia tipis. Nah, sebelum ovulasi dia akan terus menebal. Jadi setelah meluruh, dinding rahim menebal kembali. Perlahan. Dan di waktu di 14 hari, inilah yang namanya fase ovulasi. Jadi 14 hari nih. Jadi setelah berhenti, nanti biasanya dari hari pertama, menstruasinya biasanya adalah paling lama biasanya seminggu. Kalau perempuan biasanya seminggu, tapi bisa lebih atau bisa kurang. Nah, di hari ke-14 dari hari mens pertama, ini disebutnya ovulasi. Nah, ini dikenal juga yang namanya fase subur. Jadi kalau misalnya ini pengetahuan aja, misalnya ada suami istri ingin mempunyai anak, ingin cepat punya anak, ya ini ibaratnya melakukan proses reproduksinya di hari ke-14 atau di hari lewat 14, 15 atau 6 dari hari pertama menstruasi. Jadi sekali lagi ini disebutnya masa subur. Nah, begitu juga kalau kamu misalnya ingin menunda kehamilan nanti misalnya, ingin KB alami, nah kamu biasa di sini. Jangan tidak melakukan reproduksi di hari-hari ini. Kemudian setelah itu nanti masuk namanya fase sesudah ovulasi. Nah, di sini mengalami penebalan kembali. Penebalan ini berlangsung hingga hari ke-28 dan dilihat dari 28, kalau misalnya tadi tidak terjadi namanya pembentukan embrio, tidak terjadi namanya pembuahan, dia akan mengalami peluruhan kembali. Jadi darahnya keluar. Paling lama seminggu, tapi rata-rata seminggu sih kalau yang saya bilang. Oke, jadi sekali lagi ini menstruasi. Jadi ada beberapa fase, dan lupa ini ada masa subur, ini pengetahuan aja tadi. Oke, jadi biasanya kan ada kamu disuruh menjelaskan, ini kamu harus tahu penjelasannya. Nah, ini saya bilang tadi, menstruasi, pendarahan, atau pelepasan endometrium, siklusnya 28 hari, dan ini beberapa faktor yang biasanya, nah ini yang perempuan harus tahu nih, beberapa faktor yang bisa mengganggu menstruasi menjadi tidak teratur. Pertama, faktor hormon. Biasanya ada ketidakseimbangan hormonalnya yang terjadi dalam tubuh. Kemudian ada kondisi fisik, kadang-kadang terlalu capek, itu bisa terjadi juga mengganggu pola menstruasinya. Stres juga bisa. Kemudian asupan gizi juga yang kurang mungkin bisa mengganggu menstruasinya. Dan terakhir hamil, kalau hamil ya nggak menstruasi. Tapi bisa juga sih beberapa kasus hamil tetap mengalami menstruasi tapi sedikit. Nah, ini berapa fasenya? Kalau dari saya bilang ini kita bagi 4. Yang pertama fase menstruasi. Tadi ini peluruhan dinding rahimnya yang keluar darah tadi tuh. Nah, kalau ovumnya nggak dibuahi, corpus luteum dia akan berhenti menghasilkan yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, kalau estrogen dan progesteron turun, maka ovum yang tadi dari dinding rahim dia lepas. Yang tadinya di dinding rahim tebal, dia lepas. Sehingga terjadilah sobekan atau peluruhan. Sehingga dinding rahimnya menjadi tipis. Nanti keluar bentuk darah. Darah kotornya. Sekali lagi, pertama fase menstruasi, itu faktornya adalah karena turunnya kadar estrogen dan progesteron. Kemudian setelah dari fase menstruasi ada namanya praovulasi. Di sini yang berperan adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Nah, di sini FSH dan LH ini dia merangsang follicle untuk menghasilkan kembali estrogen dan
progesteron. Kenapa? Karena dengan adanya estrogen dan progesteron, ini dia bisa menstimulasi endometrium yang tadi luruh, tebal kembali. Jadi yang tadinya tipis gara-gara menstruasi, karena peluruhan, nah di sini mulai menebal karena FSH ini memaksa atau merangsang folikel mengeluarkan estrogen dan progesteron untuk kembali menebalkan endometrium atau dinding rahim. Dari yang tipis jadi tebal lagi nih kalau udah praovulasi. Kemudian namanya fase ovulasi yang ketiga. Sekali lagi ini adalah fase di mana pengeluaran ovum. Pengeluaran ovum, dan di sini terjadi karena estrogennya tinggi sehingga terhambatnya FSH dan juga memacu produksinya dari LH. Sekali lagi estrogennya terlalu tinggi nih di sini ovulasi karena dia keluar tuh ovumnya keluar. Nah, di sini terjadi hambatan FSH tapi produksi LH-nya banyak. Dan di sini sel telurnya jadi matang. Nah, udah matang dia dikeluarin deh. Kalau dikeluarin, udah siap deh kalau ada sperma yang masuk, misalnya berhasil masuk, berhasil mengalami pembuahan, baru hamil. Kan saya bilang fase ovulasi atau hari ke-14 ini masa subur atau masa gampang untuk memperoleh keturunan. Terakhir pasca ovulasi. Nah, di sini berlangsung dari hari 15 sampai 18. Nah, pada fase ini LH akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Tapi progesteron ini lebih dominan atau lebih berperan dibanding estrogen. Nah, akibatnya progesteron ini akan membuat menjadi endometrium tebal dan uterus atau rahimnya berlendir. Nah, di saat itulah, saat terjadi fase ovulasi inilah, dia siap untuk mengalami yang namanya penanaman embrio. Jadi kalau udah hamil, siap-siap masuk, kalau udah jadi embrio, nah pada saat penanamannya ya di sini, masa fase ovulasi. Oke, ini next. Ini hormonnya nih, saya bilang tadi ini hormonnya yang berperan dalam menstruasi, ada progesteron, estrogen, LH, dan FSH. Progesteron ini pembentukan dinding rahim. Estrogen ini biasanya pada saat kelamin atau pubertas dari wanita. LH ini tadi merangsang pembentukannya badan kuning atau korpus luteum. Dan FSH ini berperan dalam menstimulasi terbentuknya folikel. Folikel ini nanti agar tempat terbentuknya yang namanya sel telur atau ovum. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya mulai ngantuk, udah 8:30. Ini fertilisasi. Tadi fertilisasi ini peleburan sel sperma dan sel telur. Nah, kalau udah fertilisasi, jadilah hamil. Ini kurang lebih gambar seperti ini. Kehamilan itu rata-rata adalah biasanya dalam waktu 9 bulan, kurang lebih 40 minggu. Biasanya 30-40 minggu. Dan prosesnya seperti ini. Sebenarnya ada videonya, tapi ya karena waktunya sempit. Nah, jadi kamu itu dulu seperti ini, dari namanya embrio, terus berkembang. Kemudian namanya mengalami yang namanya organogenesis, atau pembentukan organ. Nah, organ yang pertama yang terbentuk itulah jantung. Jadi jantung dulu yang terbentuk. Nah, mengalami terus tumbuh. Nah, lebih seperti ini. Ajaib, inilah proses ajaibnya yang tadi cuma dari cairan. Kalau dalam Al-Quran memang ini terus berkembang, dikasih ruh, lama-lama keluar, kurang lebih 40 minggu. Oke, terakhir ini ada penyakit yang menular, ada gonore, kutil, herpes, HIV. Nanti kita lebih jelasnya kita akan jelaskan di
pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada virus HIV. Nanti sekali lagi ini di pertemuan selanjutnya, virus HIV-nya. Ini gara-gara virus. Ingat, kalau teman kamu ada penyakit virus, jangan dijauhin. Kalau ada penyakit HIV, tidak boleh dijauhkan. Karena dia hanya menular lewat darah, lewat transfusi, bukan lewat keringat, bukan lewat udara seperti corona. Jadi nggak boleh jauhin. Oke, sebentar kita evaluasi sebentar sebelum kuis. Nomor 1, kira-kira apa jawabannya? Ini gampang kok. Ada yang tahu? Uterus. Apa? Tempat termasuk reproduksi wanita. Apa? Uterus ya? Iya. Terus Terus atau rahim. Oke, bagus. Ya. Terus pembentukan sperma tadi di mana? Di tes. Di mana? Di pembentukan sperma tadi di mana? Di tes. Testis. Pembentukan sperma di testis. Ya, bagus. Kalau uterus rahim. Tempat si bayi itu ada tumbuhnya di situ. Kalau ovarium tadi tempat produksi dari ovum. Tuba Fallopi ini tempat fertilisasi atau tempat dikeluarkannya. Terus tadi masih ingat nggak fertilisasi terjadi di mana? Fertilisasi terjadi di mana tadi? Masih ingat? Ya, masih ingat nggak? Di ovarium. Ovarium. Yang lain? Fertilisasi, pembuahan terjadi di ya. Ovarium tadi tempat apa ovarium? Ovarium tempat produksi dari ovum. Jadi bukan tempat fertilisasi dia. Kalau tempat fertilisasi adanya di tuba Fallopi. ya, Tuba Fallopi. Fallopi. Ya, pintar. Mantap. Sekali lagi, fertilisasi di tuba Fallopi, saluran dia. Tadi Raja Singa, sifilis. Raja Singa gara-gara virus apa? Tadi belum saya bahas, dia gara-gara namanya Neisseria gonorrhea. Belum saya bahas. Oke, sampai sini mau tanyain nggak? Sampai 8:30. Nah, seperti saya bilang tadi, saya akan berikan kamu kuisis. Mudah-mudahan saya akan berikan kamu kuis. Saya akan tulis linknya melalui chat ya. Sebentar, cari dulu kuisisnya. Ayo. Ntar saya proses dulu untuk tadi di restart itunya. Oke, nanti bentuk soalnya ini saya bentuk dalam beberapa tipe, bisa pilihan ganda, bisa pilihan ganda kompleks, juga isian singkat. Jadi saya ingin melatih juga untuk kamu mempersiapkan AKM, walaupun nanti kamu di kelas 9 sih enggak sih. Oke, saya tulis linknya di chat. Oke, saya sudah tulis linknya di chat. Jadi silakan kamu mulai mengerjakan, ya paling tidak dalam waktu 10 menit lah. Setelah itu kita akan bahas isi dari pertanyaan yang ada di kuisis tersebut. Oke, silakan.
Baru 1 orang yang masuk, baru Ki. Oke, baru 2. Ayo. Oke. Ini baru 4 orang yang masuk, siapa yang belum masuk ini? Ayo, ini pertanyaannya 60 detik. Sekarang lagi belum jawab. Oke. Organ reproduksi yang menghasilkan. Nah, ini gampang kok. Sekarang lagi belum jawab. Oke, sini gampang, sangat mudah. Oke. Wih, si Ki masih memimpin. Ini gampang juga kok. Oke. Wih, ada mulai memimpin. Lanjut, pertanyaan kelima.
Lanjut. Oke. Yang ke-9. Oke. Yuk. 5 pertanyaan lagi. Oke. Dua pertanyaan lagi.
Pertanyaan terakhir. Ibu. Ya, ngobrol ya. Oke, bagus, mantap. Gimana pertanyaannya? Gampang kan? Itu tadi tipe soalnya saya bikin beragam. Karena kalau kamu kelas 8, kamu bakal dapat yang namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Tapi untung kamu kelas 9, jadi nggak ada. Kalau AKM nanti kelas 8 ini tahun ini ada nih, tipe soalnya bisa begitu, beda-beda. Oke, saya akan bahas lagi. Tadi soalnya yang tadi, kita akan bahas bersama. Oke, kita akan bahas lagi. Dari pertanyaan yang tadi sudah kamu kerjakan. Mudah-mudahan terlihat. Tadi pertanyaan pertama, tujuan reproduksi itu udah jelas, adalah untuk memperoleh keturunan. Udah jelas. Jadi jawabannya adalah memperoleh keturunan. Pertanyaan kedua tadi adalah untuk pernyataan yang benar tentang mitosis dan meiosis adalah yang B. Meiosis terjadi pada sel kelamin. Kalau yang mitosis, ingat dia diploid. Kalau meiosis, ingat dia haploid. Kalau mitosis, jadi 4 anakan. Lanjut. Bisa 2 itu. Tadi organ reproduksi pria menghasilkan. Tadi apa jawabannya? Kalau yang ini? Saya yakin bisa. Sperma. Sperma. Iya, udah jelas. Sperma, sel sperma. Terus wanita udah jelas menghasilkan ovum. Masih muda. Sembunyiin dulu jawabannya. Organ reproduksi pria yang mana tadi? Testis sama skrotum. Jangan lupa. Ya, testis sama skrotum. Jadi milihnya 2. Namanya ini pilihan ganda kompleks. Mudah-mudahan kamu sudah sering menemukan ini. Oke. Ayo, kali ini jawabannya apa? Bagian dari reproduksi wanita yang mana?
enggak. Yang mana? Yang mana? Ada tadi jawabannya apa? Yang mana kira-kira bagian organ reproduksi wanita? Uterus sama tuba Keren. falopi. Apa? Uterus falopi sama sama? tuba falopi. Uterus. Oh, iya. Tuba falopi. Dan uterus. Jadi 2 tuh. Bagus. Sembunyiin lagi ah. Terus tadi pematangan sperma di mana? Ayo, Di mana tadi? epididymis. Pematangan Epididymis. Didymis. Ih, pinter nih. Sok jadi iya, besok semua jadi dokter itu aja, dokter kandungan. Mantap jawabannya. Pertanyaan ke-8 tadi, fertilisasi di mana? Di mana? Di mana? Tuba falopi. Iya benar, tuba falopi. Oh, kelihatan tuh tadi tuh. Urutan spermatogenesis. Ingat, ium, sit, tit. Itu yang benar. Ium, sit P, sit S, tit. Spermatogenium, sit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Pokoknya itu ium, sit, tit. Itu jawabannya. Ium, sit, tit. Pak, sembunyiin. Pernyataan yang benar, spermatogenesis, udah jelas tadi itu. Terjadinya di tubulus seminiferus, kemudian perubahan spermatosit primer sekunder, ini secara meiosis. Tadi kalau spermatogenium menjadi spermatosit primer, ini harusnya mitosis. Terus tadi spermatid yang dihasilkan ini harusnya bersifatnya haploid, bukan diploid. Ini jelas yang benar itu 2. Oke. Kemudian, tadi kalau ovum tidak dibuahi, ini udah jelas, pasti tahu semua. Apa jawabannya? Menstruasi. Menstruasi, pregnancy kehamilan. Iya. Yakin aja benar semua itu, saya yakin. Nah, kalau ini hormon yang tidak berperan. Apa kira-kira? Apa? Adrenalin. Iya, adrenalin ini biasanya nih kalau kamu terpacu tuh, bisa terpacu keberaniannya nih biasanya adrenalin. Kalau FSH tadi menstimulasi, LH ini dalam bentuk luteinizing hormon, estrogen dari penebalan rahimnya. Jadi ini yang tidak adalah adrenalin. Di sini itu kalau keberaniannya muncul, ini biasa adrenalin. Nah, yang ini pernyataan yang benar yang mana? Yang FSH dan LH, FSH dan produksi LH estrogen yang berangsur tinggi dapat menghambat FSH. Itu, coba. Iya, benar. Dan ini merangsang sel folikel untuk menghasilkan estrogen progesteron, dan juga estrogen yang tinggi dapat menghambat FSH dan memacu produksi LH. Ini pernyataan yang benar. Nah, ini kalau kelas 8 nanti kalau tidak salah di bulan September atau Oktober bakal dapat pertanyaan seperti ini nih. Untung kamu kelas 9 nggak ada ujian nasional. Untung. Tapi di kelas 8 ada AKM, bakal ketemu soal kayak gini. Tadi ini udah ketahuan tadi. Virus adalah AIDS dan herpes. HIV atau AIDS dan juga herpes ini gara-gara virus. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ini juga sama, pelebuhan sel sperma dan sel telur. Ini disebutnya tadi adalah fertilisasi. Oke, tadi 15 pertanyaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Mungkin ada yang punya pertanyaan, mungkin seputar tidak. Yang lain, yang putri atau yang perempuan mungkin punya pengalaman dengan menstruasinya. Mikael, kamu sudah mengalami yang namanya mimpi basah? Sudah. Sudah. Tahu kan itu dari mana? Ya, gitulah.
Ya gitulah. Ya, berarti kamu sudah harus hati-hati tuh. Kalau kamu sudah mengalami mimpi basah, berarti kamu sudah mengalami yang namanya tadi spermatogenesisnya sudah penuh. Jadi hati-hati. Begitu juga yang wanita. Harus dijaga yang namanya organ reproduksinya, kesehatannya. Pokoknya jauhi yang namanya seks bebas. Tidak boleh mengalami yang namanya seks bebas karena yang rugi biasanya yang wanita. Oke, tadi kesimpulannya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti materi PowerPoint-nya ini akan saya kirim ke Kare aja, nanti biar nanti di Kare yang akan mengirimkan ke kalian. Sudah pukul 9, 4 menit lagi sebenarnya, tapi kita akhiri saja. Bener nggak ada yang mau tanya ini? Tidak. Hatam nih kalau reproduksi ya. Malam-malam ngomongin Insya Allah. daleman. Insya Allah ya, kalau semangat banget. Kalau ngomongin daleman, tapi ini pengetahuan aja biar kamu tidak terjebak dalam dan harus tahu juga nah namanya tentang seks, tentang ini. Nah, ini bahayanya tuh gara-gara ini nih. Nanti bisa ada penyakit, bisa kehamilan di luar nikah. Jadi ya yang rugi pokoknya perempuan aja. Masa depan kalian pokoknya tetap dijaga dengan menjaga organ reproduksinya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa melalui WhatsApp. Nanti kalau ada tugas bisa, tapi kalau slow respon, mohon maaf, mungkin saya lagi mengajar atau yang lainnya. Tapi nanti insya Allah akan saya jawab, akan saya balas. Kalau ada pertanyaan atau ada misalnya tugas yang kamu nggak mengerti, boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, coba kita foto sebentar. Pertemuan pertama kita foto sebentar. Saya izin share screen, coba hidupkan kameranya, mohon maaf. Saya akan coba untuk memoto kita sebentar. Coba minta tolong dihidupkan kameranya. Oke, 1, 2, 3.